Setelah melalui proses panjang, DPR dan pemerintah sepakat untuk melanjutkan RKUHP ke tahap pengesahan di paripurna DPR. Apakah draft terakhir yang disetujui ini sudah sesuai dengan ekspektasi publik? Kami akan mengulasnya bersama anggota Komisi 3 DPR, Taufik Basari, dan Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur. Selamat malam Mas Tobas, Mas Isnur. Selamat malam Mbak Reva, selamat malam Mas Tobas. Baik, saya ke Mas Isnur dulu. Mas Isnur, ini sudah ada draft rancangan KUHP yang akhirnya disepakati oleh DPR dan pemerintah untuk disahkan di paripurna Desember mendatang. Apakah draft yang terakhir menurut Anda sudah memenuhi harapan publik? Pertama gini Mbak Reva, kami belum mendapatkan draft yang versi terakhir. Jadi kami pun sampai sekarang belum mendapatkan draft per tanggal 24. Apalagi draft pasca pembahasan tanggal 24. Jadi ini juga masalah gitu. Tanggal 24 kemarin ketika rapat kita tidak bisa perubahan-perubahannya gitu. Hanya pembahasan antar dua pihak saja, pemerintah dan DPR, yang mengetahui draftnya seperti apa gitu. Itu yang pertama kami sesalkan. Yang kedua tadi saya mendengar dan juga kemarin melihat proses di DPR, ada dua hal. Pertama, dari proses yang kita jalani ya selama 3 tahun ini, kan ada sebuah proses pengakuan bahwa ada banyak pasal bermasalah. Dan DPR dan pemerintah kemudian terbukti memperbaikinya. Nah, hal-hal ini yang juga kami ingin sampaikan bahwa sekarang pun masih banyak masalah. Kenapa kemudian DPR dan pemerintah masih tergesa-gesa dan tidak sepenuhnya menerima masukan masyarakat sipil? Ini kan pertanyaannya, kok bisa kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat lebih besar, ancaman pemidanaan yang kemudian potensial salah besar ke depan dalam penerapannya, itu dipaksakan maju karena kompromi politik. Gitu. Kami mendorong setiap insan anggota DPR, insan anggota Komisi 3, mereview kembali ancaman-ancaman ini yang kemudian berdampak pada rakyat. Kenapa tergesa-gesa padahal bisa kemudian dibahas lebih dalam lagi, dibahas lebih sabar lagi untuk menyelesaikan pasal-pasal yang masih bermasalah. Yang kedua, yang ketiga adalah justru kami khawatir dari pertemuan kemarin di forum 24 November justru masuk pasal yang awalnya sudah bermasalah, tambah bermasalah. Yaitu apa? Pasal 188. Di situ kan ada larangan menyebarkan dan mengembangkan paham Marxisme-Leninisme gitu ya. Nah kemudian ditambah dengan paham-paham lain yang bertentangan dengan Pancasila. Ini pasal yang benar-benar tidak memenuhi hukum pidana, yaitu lex stricta, tidak strict. Dia akan jadi karet. Siapapun yang dianggap bertentangan dengan paham Pancasila, misalnya saya punya paham gitu ya, pahamnya apalah nggak tahu, paham tentang batu, tentang hutan gitu, dianggap kemudian oleh pemerintah bertentangan Pancasila, saya kemudian dipidana gitu. Ini bahaya sekali buat perkembangan kemajuan kebudayaan dan keadaban kita gitu. Jadi 3 hal itu yang menjadi catatan buat Mas Taufik Basari dan seluruh anggota Komisi 3 gitu. Walaupun saya di sini pada posisi gini Mbak Reva, ini Mbak Tobas ini di ruang-ruang sidang, kami melihat beliau cukup kritis gitu ya. Sayangnya memang kekritisan beliau tidak diimbangi oleh kesadaran dari anggota DPR yang lain gitu. Tapi kami berharap di sini melalui Mas Tobas tetap memperjuangkan karena ini masih ada waktu ya. Masih ada waktu untuk memperjuangkan mereview kembali atau menghapus pasal-pasal yang bermasalah. Begitu apa namanya, Mbak. Sebelum saya lempar ke Mas Tobas dan Mas Tobas menjawab apa yang kemudian disampaikan oleh Mas Isnur, kalau dari draft yang kemudian sudah didapatkan oleh YLBHI misalnya, ada yang sebelumnya kemudian mungkin sudah ada bocoran-bocoran, pasal-pasal mana sebetulnya yang dianggap paling krusial yang harus disoroti begitu untuk tidak dimasukkan ataupun direvisi? Karena ini sudah mulai muncul kan, ada hashtag sama, semua bisa kena. Sebenarnya masih sama seperti sebelumnya. Pasal tentang hukum hidup di masyarakat itu kan nggak banyak berubah. Pasal 2. Terus pasal tentang penghinaan ya. Tetap sekarang masih mengakomodir, masih ada pasal penghinaan ke presiden, ke lembaga negara, ke pemerintah, walaupun berdalih lebih striknya. Terus ada pasal misalnya mengancam potensial menimpa kita ya, para advokat, orang yang sedang sidang, itu apa? Contempt of court. Itu kan jelas di poin B-nya itu ada ancaman kalau kemudian kita dianggap ya menyerang martabat hakim, integritas hakim. Itu kalau saya sebagai lawyer tradisi melihat hakim yang melanggar hukum, melanggar undang-undang, kami terbiasa untuk memperingatkan hakim.
Terus kalau hakimnya kemudian merasa itu dianggap menghina martabat mereka, kita kena tuh. Jurnalis bisa kena juga gitu. Tadi juga ada pasal-pasal kesusilaan ya, kohabitasi gitu. Itu kan pasal yang selama ini kita perbincangkan sangat tidak cocok dengan keragaman Indonesia. Ada wilayah-wilayah, ada keyakinan tertentu yang itu biasa saja gitu. Jadi ada satu paham yang ingin dipaksakan menjadi sebuah pasal pidana. Dan ini bisa kena buat siapapun, menambah disintegrasi gitu. Jadi kalau kita punya semangat Pancasila, Persatuan Indonesia, justru ini malah membuat disintegrasi. Ada pasal-pasal lain misalnya gini Mbak, juga di bagian penyitaan aset ya kepada individu gitu. Ini kalau kemudian kita denda, terus kemudian kita nggak sanggup bayar denda, kita disita, itu berapa banyak orang yang akan dimiskinkan tanpa melihat kondisi keuangan dan lain-lainnya gitu. Ada lagi misalnya pasal-pasal yang masih kita kritik, masih misalnya pasal pelanggaran HAM berat yang kita minta keluarkan. Jadi sebenarnya secara poin ada 16 yang kita catatan terakhir itu masih bermasalah gitu. Demikian Mbak. Itu dari YLBHI ada 16, belum lagi kalau kemudian dari perwakilan publik lain begitu ya. Mas Tobas, sama sebetulnya pertanyaannya dari Mas Isnur tadi. Kalau memang ada beberapa pasal yang dianggap kontroversial, mengapa kemudian akhirnya diputuskan untuk dilanjutkan prosesnya ke paripurna? Ini kan ada satu fraksi juga sebetulnya yang menyampaikan setuju dengan catatan dan juga ada disampaikan tidak bisa memuaskan aliansi reformasi KUHP yang selama ini dianggap sebagai partner untuk berdiskusi. Ya, sebenarnya saya dengan Mas Isnur ini kan satu frekuensi ya. Apa yang saya sampaikan dalam ruang-ruang sidang itu adalah bahan-bahan materinya juga dan bahan penguatan diskusinya juga dari teman-teman aliansi ya, teman-teman kelompok masyarakat sipil. Nah, tapi seperti yang saya sampaikan dalam kesempatan sebelumnya bahwa memang bagaimanapun ya proses penyusunan undang-undang ini adalah proses politik, termasuk ya di dalamnya ada demokrasi politik. Yang ingin saya sampaikan adalah di dalam proses penyusunan undang-undang ini memang tentu ada adu pikiran, adu gagasan, adu perspektif, adu sudut pandang, bahkan adu ideologi ya yang mungkin masing-masing berbeda-beda. Dan dalam proses demokrasi, dalam proses pembahasan ini pun juga berlangsung. Artinya misalnya saya mencontohkan ya, call tinggi kita misalnya untuk pasal-pasal tertentu yang juga saya sampaikan dalam ruang sidang adalah menghapus pasal tertentu gitu, misal pasal tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum. Nah, ketika kemudian call tinggi ini dalam situasi dinamika politik yang terjadi dalam proses pembahasan itu ada pandangan yang lain yang mungkin lebih kuat pandangannya, maka kita pilihannya adalah better than nothing ya. Artinya daripada call tinggi ini kemudian ditolak dan akhirnya kembali kepada draft yang lama, maka kita harus mencari jalan tengah ya. Maka dari itu apa yang kita lakukan dalam pembahasan pada tanggal 24 November itu isinya adalah upaya-upaya kita untuk mencari jalan tengah di antara berbagai pandangan yang ada untuk kemudian mencoba mengakomodir apa yang menjadi concern dari masyarakat sipil yang memang hasilnya seperti ini ya. Saya ingin mengatakan bahwa draft terakhir dari RKUHP hasil pembahasan terakhir tanggal 24 November itu jauh lebih baik dibandingkan draft-draft awal. Ya, kalau kita bandingkan draft awal di 2019, kemudian kita bandingkan lagi di draft 6 Juni 2022, kita bandingkan lagi di draft 9 November 2022, dengan hasil pembahasan yang terakhir ini, itu sudah jauh lebih baik ya. Terutama misalnya pasal-pasal yang dikatakan berpotensi untuk mengancam demokrasi. Ya meskipun call tingginya adalah kita meminta untuk menghapus, tapi karena tidak memungkinkan untuk melakukan penghapusan itu, akhirnya kita buat pembatasan-pembatasan yang dibuat sedemikian rupa, sehingga kekhawatiran bahwa pasal ini akan disalahgunakan, itu benar-benar bisa kita jaga. Dan kalau kita baca betul-betul pasalnya, kita bisa melihat nuansa pembatasan yang sangat ketat yang kita sudah berikan kepada pasal-pasal yang tadi dikatakan sebagai berpotensi untuk mengancam demokrasi. Nah, ada pasal lain yang mungkin juga diajukan, tapi ketika dalam perdebatan kemudian argumentasinya ada argumentasi lain yang mungkin lebih kuat, akhirnya tidak bisa diakomodir ya. Seperti soal denda tadi yang disampaikan oleh Isnur, sempat kita buka di dalam ruang sidang, tapi ada argumentasi lain dari pemerintah yang akhirnya dengan argumentasi tersebut ya kita tidak bisa lanjutkan lagi dorongan untuk melakukan perubahan terhadap pasal tersebut. Jadi memang ini adalah proses dinamika, tapi yang ingin saya katakan adalah ya ini lebih baik lah dibandingkan
kita bersandar pada draft yang lama. Jadi Oke. inilah hasil yang paling optimal yang bisa kita raih hingga saat ini. Oke, mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut lagi, Mas Tobas. Jauh lebih baiknya ini di pasal mana? Sehingga mungkin kegelisahan, kekhawatiran Mas Isnur dan rekan-rekan lain dan juga publik yang kemudian kaget begitu ya melihat ada pasal-pasal baru yang kemudian didengar ternyata masuk dalam RKUHP ini tidak akan merugikan publik begitu, merugikan kita semua. Ya, yang paling mendapatkan concern kan soal pasal-pasal yang dianggap berpotensi mengancam kebebasan dan demokrasi. Ya, saya mengklaster pasal-pasal tersebut, yaitu pasal tentang makar, pasal tentang penghinaan terhadap lembaga negara, penghinaan terhadap kekuasaan umum, dan penyerangan harkat dan martabat terhadap presiden dan wakil presiden. Untuk pasal makar itu diadopsi seluruhnya, ya. Artinya makar yang tadinya selama ini bersifat karet, yang bisa dikenakan kepada pihak yang dianggap kritis terhadap pemerintah, yang bersikap oposisi, yang selama ini terjadi dalam KUHP saat ini, sekarang kembali kepada makna originalitasnya, yaitu makar yang dimaksud adalah serangan secara fisik. Sehingga hanya niat untuk melakukan serangan secara fisik terhadap pemerintah saja yang kemudian bisa dikategorikan sebagai makar. Sementara pikiran, pendapat, ataupun hal-hal lain yang selama ini seringkali dikategorikan sebagai makar tidak lagi bisa dikategorikan sebagai makar dengan rumusan yang sekarang saat ini. Nah, yang kedua, soal penghinaan terhadap lembaga negara dan kekuasaan umum, ya. Kedua pasal tersebut dihapuskan, ya. Tapi memang penghinaan terhadap lembaga negara kemudian disatukan di pasal 240, yaitu penghinaan terhadap pemerintah. Tapi ada hal yang juga menarik di sini, yaitu ada pembatasan. Pembatasan pertama adalah bahwa ini adalah delik aduan, dan yang memiliki kewenangan untuk mengadu hanya pimpinan dari lembaga tersebut. Artinya kalau pemerintah, ya presiden yang bisa mengadu. Kalau misalnya dianggap menghina Mahkamah Agung misalnya, hanya ketua MA saja yang bisa mengadu, ya. Selain dari itu misalnya hakim agung, hakim di pengadilan, panitera, pejabat MA itu tidak bisa melakukan aduan jika ada perbuatan yang dianggap menghina lembaga MA misalnya, ya. Dan kemudian ada pembatasan juga terkait dengan maksud dari penghinaan itu, dibatasi sedemikian rupa dalam penjelasannya yang ditambahkan soal bahwa ini tetap mengakomodir kritik, ada persoalan demokrasi dan sebagainya. Yang mau saya sampaikan terkait dengan hasil dari tanggal 24 ini terkait dengan penghinaan terhadap terhadap pemerintah dan lembaga negara ini adalah ya sangat limitatif gitu ya. Jadi ini mengakomodir dari pihak yang ingin ini tetap ada, di sisi lain ada pihak yang ingin menghapuskan ini. Nah, karena dua-duanya ini harus diakomodir, akhirnya yang muncul sebagai jalan tengah adalah pembatasan terhadap penggunaan pasal ini. Kita bisa nanti simulasikan, ya saya pikir ini salah satu bentuk dialog yang sangat baik ya, ketika kita coba men-challenge, menguji, membaca sama-sama, kemudian mensimulasi apakah kekhawatiran-kekhawatiran itu bisa tetap terwujud dalam delik yang terbaru pada saat ini, ataukah memang dengan delik yang sekarang sangat terbatas sehingga kekhawatiran-kekhawatiran tersebut bisa kemudian kita minimalisir. Oke, Mas Isnur, ada upaya sebetulnya untuk melakukan perbaikan dalam beberapa pasal yang selama ini dianggap sebagai upaya untuk membungkam publik. Kalau tadi bahasanya Mas Tobas adalah mencari jalan tengah. Apakah ini memang belum ideal dan juga masih mengkhawatirkan? Ya, itu yang kami lihat memang upaya dari beberapa rekan ya seperti Mas Taufik Basari memang itu tidak menemukan kesepakatan dari pemerintah dan DPR. Ada masih semangat, saya bilang semangat kolonial gitu, masih menempel di yang menolak untuk dihapuskan. Kan ini kan kita KUHP bicara semangatnya semangat anti kolonial, semangat menghapuskan kekuasaan yang dulu ditempelkan di zaman Orde Baru. Pengennya revolusi, pengennya adalah ini semangat kemerdekaan. Tapi kalau masih pasal itu ya, ada kalau kita melihat apa pledoinya Bung Karno di Indonesia Menggugat ketika disidangkan, itu Bung Karno jelas mengkritik pasal-pasal itu, pasal-pasal hasil artikelen, pasal-pasal yang tadi dipertahankan, dikompromikan. Jadi sebenarnya itu masih mengadopsi jiwa semangat kolonial gitu. Walaupun diperhalus dengan cara dipersulit.
Tetapi konsep paradigma lama yang memposisikan itu adalah pidana itu masih nempel, Mbak. Sebenarnya kita belum terbebas dari jiwa kolonial itu. Gitu. Itu satu hal. Nah, saya ingin juga ini Mas Taufik, asal tadi yang paham-paham lain yang bertentangan dengan Pancasila itu paham apa? Itu warisan Orde Baru ya yang sudah sangat dikritik oleh semua orang dan Gus Dur sangat menantang itu. Gus Dur pengen menghapus TAP MPRS 66 ini gitu. Terus kemudian kita paham bahwa di tempat-tempat pendidikan ya, di organ-organ bahkan mahasiswa yang secara hukum itu kemudian dilegalkan oleh pemerintah, itu biasa mengkaji Marxisme, mengkaji Leninisme, atau paham-paham lain yang sekarang dalam sejarah perkembangan demokrasi Indonesia, kita tahu bahwa ketika orang dituduh anti Pancasila itu bukan semata-mata membahayakan negara, tapi karena dianggap misalnya nggak disukai aja, atau kritis, atau oposisi, atau paham-paham keagamaan, yang dianggap berbeda, dianggap menyimpang, tapi dicap dengan anti Pancasila gitu. Misalnya gini, contoh teman-teman anarko ya, yang kemudian karena dia berbaju hitam, kemudian dia terlibat dalam berbagai demonstrasi, dicap sebagai anti Pancasila oleh kepolisian. Dan sekarang teman-teman anarko dengan stempel seperti itu sangat bisa kena oleh pasal ini, dan dianggap dengan bertentangan Pancasila gitu. Itu menjadi cukup berbahaya ya, atau merepotkan dalam perkembangan pidana ke depan gitu, dan tidak sesuai dengan semangat pembaharuan KUHP ini. Oke, jadi itu sayangnya dibahas kemarin gitu. Sayangnya dibahas kemarin, tiba-tiba dia muncul 188. Itu saya pikir harus di review kembali dalam proses penyelesaian menuju di beberapa waktu tersisa ya. Oke, Mas Isnur, demikian Mas Tobas, walaupun ya. Jadi Anda ingin mengatakan bahwa kalau kemudian pasal-pasal yang dianggap karet sebelumnya itu akhirnya dicari jalan tengah, dihapuskan dan digabung ke pasal lain, tapi tiba-tiba muncul pasal lain yang kemudian juga bisa dikatakan karet. Anda ingin mengatakan demikian? Iya. Jadi pertama tentu masyarakat sipil, teman-teman masih berharap, masih pengen, masih mendesak supaya pasal-pasal itu dihapuskan, walaupun tadi dibilangnya kompromi jalan tengah, tapi kami tetap meminta itu dihapuskan. Ini kesempatan yang sangat langka dalam rangka reformasi KUHP untuk diperbaiki gitu. Dan kami mendesak kawan-kawan yang lain gitu. Memang tadi Pak Tobas punya semangat yang sama dengan kita gitu, tapi kita mendesak yang lain di forum DPR gitu. Katanya ada partai yang mengusung istilah demokrasi, demokrat, ataupun itu tuh bagaimana perjuangan mereka gitu. Ini dan bagaimana forum-forum ruang politik ini yang menurut saya kesempatan yang sangat baik buat perbaikan. Dan waktunya kan masih bisa ini, masih ada gitu. Oke, Mas Tobas silakan menanggapi. Ya pertama ya nanti kita soal bisa pasal yang mengatur paham ini. Ya pertama kita bisa dialogkan semua hal yang tadi sudah berhasil kita coba berikan batasan-batasan ya sebagai satu bentuk jalan tengah yang kita berhasil kita ambil untuk membuat pasal-pasal ini tidak lagi menjadi karet dan tidak multitafsir serta tidak disalahgunakan. Tapi memang untuk pasal 188 saya juga melihat ya 188-nya ya, itu memang masih ada potensi ya untuk penafsiran yang cukup karet ya, karena ada penyebaran ya, penyebaran ini kan bisa ditafsirkan macam-macam. Oleh karena itu ini juga menjadi PR saya juga ya untuk bisa mencari jalan juga agar kita bisa berikan pembatasan-pembatasan juga ya terhadap hal ini ya. Saya juga bisa memahami apa yang tadi disampaikan oleh Isnur khusus untuk 188. Tapi untuk pasal-pasal lain yang berhasil sudah kita upayakan untuk tidak lagi seperti draft yang lama, yaitu menurut saya ya kita uji saja nanti setelah kita nanti jalankan ya apakah memang kekhawatiran yang selama ini muncul itu akan tergambar dalam delik ini. Kalau saya cukup yakin bahwa hasil moderasi yang sudah kita lakukan terhadap pasal-pasal yang selama ini menjadi concern dari masyarakat sipil itu berhasil sudah kita moderasi sedemikian rupa ya. Dan kalau kita lihat memang ya hampir semuanya sebenarnya ya yang disampaikan dan menjadi concern oleh masyarakat sipil diakomodir, meskipun catatannya adalah akomodirnya memang tidak kemudian seideal yang seperti diharapkan oleh masyarakat sipil. Dan ketika masyarakat sipil seperti kawan-kawan ini masih tetap dengan call yang tinggi, saya pun juga bisa memahami karena memang itulah yang menjadi peran dari teman-teman masyarakat sipil untuk terus mengingatkan kita. Tapi saya yang di dalam
mengambil peran untuk mencari-cari jalan tengah ini, seperti karena kita lagi Piala Dunia ya, seperti kita sedang bermain bola, ada kalanya saya harus menendang untuk ke gawang, tapi ketika kemudian situasinya tidak memungkinkan, saya harus mengoper bolanya atau saya harus menggocek. Yang penting kemudian bola ini tetap bisa kita jadikan satu bola yang bermanfaat, kurang lebih seperti itu. Nah jadi ya inilah yang saya harus sampaikan, bahwa inilah yang paling maksimal yang bisa kita lakukan ya untuk RKUHP. Tapi yang jelas mengenai akomodasi dari harapan-harapan atau masukan-masukan dari publik, semuanya kita sudah sampaikan, semuanya sudah kita coba perjuangkan. Ada yang sebagian besar, saya harus katakan sebagian besar yang disampaikan oleh publik itu dimasukkan, meskipun tadi itu dengan variasi, saya katakan dengan variasi ya. Variasinya adalah seperti misalnya ada yang pasal yang dihapus, yang berhasil dihapus, artinya bisa 100% diterima. Ada yang dalam bentuk reformulasi pasal, ada yang bentuk penambahan penjelasan pasal untuk bisa lebih memperketat dan memperjelas. Nah jadi memang bentuk pengakomodiran dari masukan-masukan itu bervariasi. Ya. Ada yang semuanya, ada yang ya beberapa level diterimanya. Jadi ya ini suatu proses dialektika menurut saya sangat baik ya. Silakan teman-teman masyarakat sipil tetap mengkritisi, dan kami dari DPR tetap melihat bahwa inilah yang terbaik yang bisa kita hasilkan untuk negeri ini. Oke, salah satu kemudian masukan yang kemudian juga menjadi pembahasan ataupun jadi polemik di masyarakat adalah beberapa pasal yang dianggap masuk ke ranah privat. Kalau tadi Mas Tobas mendengarkan rekan saya, Taufik tadi menjelaskan beberapa pasal yang kemudian mengatur terlalu dalam begitu ya ke dalam privat masyarakat. Nah, ini bagaimana menjelaskan kepada masyarakat soal pasal-pasal ini? Ya, sama. Ini juga kalau saya juga posisinya juga dari awal mengharapkan pasal-pasal yang masuk ke dalam ruang privat itu dihapuskan. Ya, tapi tetap ada dua pandangan ya. Ada pandangan yang tetap menganggap bahwa pasal ini tetap harus ada dan penting dalam konteks Indonesia. Itu juga kita harus hormati pandangan tersebut. Oleh karena itulah yang akhirnya bisa dilakukan adalah kembali lagi memberikan batasan-batasan ya, supaya kekhawatiran bahwa ini terlalu jauh untuk masuk ruang privat itu kita bisa limitasi sedemikian rupa. Untuk perzinahan dan kohabitasi yang juga menjadi concern dari publik, itu kita batasi menjadi di soal aduannya, bahwa yang bisa mengadukan hanya keluarga terdekat, yaitu suami istri bagi yang menikah atau orang tua dan anak bagi yang tidak menikah. Di luar itu tidak bisa. Nah, kemudian mengenai kohabitasi juga sama, pengadunya juga terbatas, dan ada kekhawatiran sebenarnya ketika kohabitasi ini kemudian dijadikan delik, maka yang waktu kita bahas di tanggal 24 dalam forum-forum lobby, kekhawatirannya adalah bagaimana kemudian masyarakat memandang bahwa seolah-olah nanti ada penggerebekan, ada Satpol PP, kemudian melakukan hal itu. Akhirnya yang kita lakukan adalah kita coba tambahkan dalam penjelasan bahwa segala aturan perundang-undangan yang kita maksud adalah perda-perda dan sebagainya yang mengatur kohabitasi, maka itu harus dihapuskan. Jadi rujukannya hanya pada RKUHP ini. Apa yang menjadi rujukan pada RKUHP ini? Yang mengadukan, yang bisa mempersoalkan kohabitasi hanya suami atau istri atau orang tua dan anak. Nah, jadi itu simulasi yang kita coba lakukan sehingga mudah-mudahan bisa menjawab kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul ya, dengan pembatasan-pembatasan yang coba kita lakukan terhadap pasal-pasal yang menjadi perhatian publik ini. Oke, Mas Tobas, kita ingat ada gelombang penolakan sepanjang upaya melakukan revisi RKUHP dan akhirnya menyebabkan penuntasan pembahasannya. Sejauh mana potensi hal ini akan berulang dan akhirnya pengesahannya akan ditunda? Saya melihat ada situasi yang berbeda ya. Kalau yang dulu memang kita bicara dengan draft 2019 yang memang tadi sudah dikatakan oleh Mas Isnur memiliki banyak masalah dan catatan. Yang kemudian ketika proses ini berjalan, draft 2019 ini disosialisasikan dengan pun ada catatan-catatan terkait dengan bagaimana sosialisasi itu dilakukan, tapi kemudian pemerintah mencoba mengupdate draft 2019 itu dan keluarlah draft 6 Juni 2022 yang juga sudah ada perbaikan-perbaikan yang cukup progresif dan positif. Tapi itu pun juga masih kita kritisi. Sehingga kemudian setelah kita kritisi dan kita pada tanggal 3 Oktober kita mintakan agar
pemerintah kembali untuk mereview, kembali untuk menerima masukan masyarakat untuk mengakomodir dalam perubahan-perubahan pasal, akhirnya keluarlah draft 9 November 2022. Pasca 9 November 2022 pun juga kita masih kritisi karena masih ada sisa-sisa masukan dari masyarakat yang juga belum tertuntaskan untuk diakomodir, dan akhirnya muncullah pembahasan di tanggal 24 November 2022 sampai akhirnya kita setujui. Nah, jadi memang setiap termin-termin antara satu draft dengan draft lainnya itu memang ada perbaikan-perbaikan yang progresif dan positif, yang menurut saya itu pun juga kalau secara objektif harus kita nilai sebagai upaya kita untuk memperbaiki draft yang ada. Nah, karena berbeda situasinya antara draft 2019 dengan draft per November 2022 ini, tentu hal-hal yang kemudian diprotes ya mungkin agak lebih berbeda, karena ada juga pasal-pasal yang ternyata sudah mengakomodir keberatan-keberatan yang memang disampaikan oleh masyarakat, sehingga penolakannya mungkin berbeda. Tapi ya tergantung dari masyarakat sipil lihat proses ini semuanya. Baik, jadi sudah bisa dipastikan nanti bulan Desember akan disahkan begitu ya kurang lebih, Mas Tobas. Nah, saya sekarang ke Mas Isnur. Mas Isnur, pemerintah dan Ketua Komisi 3 DPR ini mengatakan jika publik tidak puas silakan gugat ke MK. Apakah nanti aliansi sipil, YLBHI dan rekan-rekannya akan menggugat ke MK, ini akan menjadi salah satu opsi untuk melakukan perlawanan atau ada upaya lain sebelum melakukan itu? Iya, sebagai ruang demokrasi, kami berpikir ini masih bisa, masih ada waktu ya, pemerintah dan DPR mendengarkan masyarakat gitu. Kalau kemudian tadi ada argumen bertahap bisa berubah, kenapa sekarang tidak bisa gitu? Jadi kami mendesak ya anggota DPR, Komisi 3 dan seluruh fraksi untuk mendengarkan masyarakat, apalagi tadi juga diakui ada beberapa pasal yang masih bermasalah. Ya tentu menurut kita ini kesempatan yang baik, tidak menafikan wewenang MK, tapi DPR dan pemerintah lah yang punya wewenang saat ini. Jadi ini kesempatan yang menurut saya dimanfaatkan dengan baik dan masyarakat berhak membaca itu. Sayangnya sampai sekarang memang draft yang terakhir belum kami dapatkan secara full, secara utuh. Jadi kemudian ya masyarakat gimana mau menilai secara lengkapnya gitu. Kami hanya mendapat dari proses kemarin pembahasan di YouTube ya, TV Parlemen dan Komisi 3 gitu. Jadi menilai dengan separuh-separuh. Dan kita tidak tahu tuh apakah yang tadi disampaikan oleh Mas Taufik Basari real menjadi sebuah kalimat. Atau jangan-jangan dia diubah lagi oleh pemerintah, nggak diakomodir misalnya. Itu kan bisa. Kami khawatir Undang-Undang Cipta Kerja yang dulu terjadi, berubah-ubah halaman, berubah-ubah kata terjadi. Itu yang kita harus jaga juga gitu. Jangan sampai ini terjadi. Baik. Berarti ditunggu draft RKUHP yang terakhir begitu ya. Publik masih menunggu begitu. Bagaimana kemudian resminya draft RKUHP yang terakhir. Mas Tobas, terakhir untuk Anda, dengan kemudian melanjutkan proses pengesahan RKUHP, apakah pemerintah dan DPR nanti siap jika dianggap nantinya kalau hasil RKUHP yang disahkan ini tidak memuaskan publik, dianggap anti kritik dan juga anti demokrasi? Ya karena kita mengalami satu proses perdebatan di antara pemerintah dengan DPR dalam proses-proses yang panjang, antara pemerintah dan DPR sudah meyakini bahwa ini adalah yang terbaik ya, hasil diskusi kita untuk mencari upaya-upaya di satu sisi kita mencoba mengakomodir untuk masukan-masukan dari publik, di sisi lain kita coba juga mempertimbangkan berbagai masukan-masukan lain selain dari masukan dari masyarakat sipil yang juga punya pandangan-pandangan yang mungkin saja berbeda dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman dari masyarakat sipil. Nah, tapi inilah yang kita akan lakukan ya, kita tentu tetap akan memandang bahwa draft RKUHP ini adalah hasil yang paling maksimal yang bisa kita lakukan. Nah, tapi tadi saya mengucapkan terima kasih juga kepada Mas Isnur untuk mengingatkan, saya juga akan mengingatkan pada pihak pemerintah utamanya dan sekretariat dari DPR untuk segera mempublikasikan ya hasil dari kesepakatan kita kemarin ya, agar juga bisa diketahui oleh publik, karena menurut saya RKUHP ini tidak boleh kemudian dipandang sebagai miliknya pemerintah dan DPR saja, tapi RKUHP ini harus menjadi milik kita bersama, milik masyarakat Indonesia, dan semuanya harus bisa mengakses untuk bisa melihat dan mempelajari sehingga bisa juga memahami
apa yang sudah kita putuskan dalam proses yang cukup panjang ini. Baiklah, kita tunggu sama-sama bagaimana kemudian pemerintah dan DPR menyampaikan ke publik draft terakhir dari RKUHP ini. Anggota Komisi 3 DPR Taufik Basari dan Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur, terima kasih atas diskusinya pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih Mbak Rifa, Mas Taufik Basari.